Pergilah, semoga orang yang ini menzolimi dirimu tak melihat dirimu. Dan lelaki itu akhirnya dihadapkan kepada raja. Raja itu pun bertanya kepada para pengawalnya, "Wahai para pengawal, manakah orang yang akan aku siksa tersebut?" Para pengawal pun menjawab, "Dia ada berdiri di hadapanmu, tuanku." Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang beriman yang dirahmati Allah, di postingan kali ini kami ingin mencoba membagikan satu kisah menarik yang cukup fenomenal mengenai anak keturunan atau cicit dari Rasulullah SAW, yaitu yang bernama Sayyidah Nafisah. Diriwayatkan Sayyidah Nafisah ini adalah keturunan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Nafisah adalah putri Hasan Al-Anwar bin Zaid bin Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Yang dikisahkan menurut Imam Al-Manawi, Sayyidah Nafisah dilahirkan di Mekah pada tahun 145 Hijriah, yang kemudian ia berpindah ke Madinah dan mendapatkan didikan di sana. Dari umurnya 6 tahun terdapat tanda bahwa Nafisah gemar sekali beribadah saat itu. Konon pada malam hari beliau banyak sekali melakukan sholat tahajud dan berzikir. Dan akhirnya ia bertemu dengan jodohnya dan menikah dengan seorang pria yang bernama Ishaq bin Zafar Ash-Shiddiq. Konon saat itu setelah mereka menikah, mereka pun hijrah dan pindah ke Mesir. Di negeri Mesir hidup mereka sangat sederhana, dan mereka tinggal di rumah seorang sahabat yang bernama Jamaluddin Abdullah ibnu Zasas. Di antara sahabat dan jirannya yang terdekat ialah sekeluarga Yahudi yang memiliki seorang anak perempuan yang konon lumpuh seluruh badannya saat itu. Dikisahkan pada kisah karomah yang pertama, anak orang Yahudi ini sangat dekat dengan Sayyidah Nafisah dan meminta agar dia dapat bisa tinggal bersama Sayyidah Nafisah. Diceritakan dan diriwayatkan pada suatu hari ketika Sayyidah Nafisah sedang mengambil air wudhu untuk sholat, air wudhunya Nafisah saat itu konon mengalir membasahi kedua belah kaki anak yang lumpuh tersebut. Tiba-tiba dengan izin dari Allah Azza wa Jalla, anak orang Yahudi ini sembuh hingga dia bisa berlari-lari seperti layaknya anak-anak yang normal. Melihat kondisi dan keadaan anak yang telah sembuh total tersebut, sang ibu anak Yahudi ini terus berlari ke rumah Nafisah dan mendengar cerita dari anaknya. Sedangkan konon saat itu Nafisah sedang melakukan sholat dan tidak tahu apa yang terjadi. Melihat kondisi yang menakjubkan ini, Sayyidah Nafisah pun terus mengenadahkan tangannya dan bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas limpahan rahmat Allah yang tidak terhingga itu. Ketika suami wanita ini kembali ke rumahnya dan melihat karomah Sayyidah Nafisah yang menyembuhkan anaknya, maka dia pun berkata, "Ya Tuhan, Maha Suci Engkau yang telah memberikan petunjuk atas apa yang Engkau kehendaki. Demi Allah, agama Nafisah adalah agama yang benar." Akhirnya diriwayatkan saat itu keluarga sang Yahudi tersebut memeluk agama Islam berkat karomah Sayyidah Nafisah saat itu. Karomah yang terjadi yang kedua adalah diriwayatkan bahwa ada seorang lelaki muslim yang menikahi wanita Kristiani. Saat itu mereka mendapatkan anak lelaki dari hasil pernikahan mereka. Ketika mengembara, anak lelaki muslim itu ditahan oleh seorang musuh dan si ibu sangat sayang kepada anaknya. Lalu menangislah ia sejadi-jadinya di siang hari dan masuk ke dalam gereja dan memohon doa pertolongan kepada Tuhannya menyelamatkan anaknya dari musuh. Setelah berbagai usaha dan tidak membuahkan hasil, hampir dia putus asa. Akhirnya dia teringat sebuah nama, yaitu Sayyidah Nafisah, yang menjadi perbincangan orang di negerinya saat itu dan didengarnya dari banyak kawan-kawannya. Lalu konon dia meminta suaminya untuk mendatangi Sayyidah Nafisah
untuk memohonkan pertolongan Allah Azza wa Jalla. Pada malam itu juga mereka akhirnya mendengar pintu rumah mereka diketuk dari luar. Dan saat pintunya dibuka, terkejutlah mereka melihat siapa yang mengetuk pintu tersebut dan terperanjat melihat anak kesayangannya, dan memeluklah mereka dengan curahan air mata yang mengalir sejadi-jadinya. Air mata gembira karena anaknya telah kembali lagi. Saat ditanya, sang anak lelaki tersebut menyatakan bahwa dia tidak bisa melihat apapun kecuali merasa ada tangan menyentuh tangannya yang dirantai saat itu oleh pihak musuh. Kemudian dia mendengar suara orang berkata, "Lepaskan belenggu tersebut karena Sayyidah Nafisah sudi memberikan pertolongan pada anak ini." Sebentar kemudian, saya sudah berdiri di hadapan pintu rumah ini, dan akhirnya diriwayatkan wanita Kristiani ini pun memeluk agama Islam dengan sukarela karena keajaiban tersebut. Karomah yang ketiga dari Sayyidah Nafisah ini diriwayatkan pada suatu hari ketika Mesir diperintah oleh seorang raja yang sangat zolim. Dia suka menyiksa orang yang dicurigai sebagai musuhnya dan pembangkangnya. Datanglah seorang lelaki meminta pertolongan kepada Sayyidah Nafisah karena dia sedang dicari raja untuk disiksa karena suatu masalah. Konon saat itu Sayyidah Nafisah pun berdoa dan berkata, "Pergilah, semoga orang yang ini menzolimi dirimu tak melihat dirimu." Dan lelaki itu akhirnya dihadapkan kepada raja. Raja itu pun bertanya kepada para pengawalnya, "Wahai para pengawal, manakah orang yang akan aku siksa tersebut?" Para pengawal pun menjawab, "Dia ada berdiri di hadapanmu, tuanku." Lalu raja pun kebingungan dan berkata dengan sangat marah, "Tapi mengapa aku tidak melihatnya? Jangan mempermainkanku, para pengawalku." Dan pengawal itu menyatakan bahwa orang itu telah meminta pertolongan Sayyidah Nafisah sebelum dibawa untuk menghadap dirinya. Konon karena penjelasan itu pula akhirnya menimbulkan keinsafan dan sadaran kepada sang raja atas semua kezolimannya yang telah dia lakukan kepada rakyatnya, dan dia merasa mendapatkan kutukan dari Allah Azza wa Jalla dan ditunjukkan melalui hidayah atas karomah Sayyidah Nafisah. Raja pun akhirnya memerintahkan agar orang itu dibebaskan dan diberikan uang 100 dirham, dan 100 dirham lagi diberikannya juga kepada Sayyidah Nafisah yang telah menyadarkannya. Namun diriwayatkan saat itu Sayyidah Nafisah tidak mengambil sedikit pun uang hadiah tersebut, justru uang hadiahnya malah disedekahkan kepada fakir miskin semuanya. Kisah karomah keempat Sayyidah Nafisah diriwayatkan seorang yang bernama Syekh Al-Azhari dalam kitabnya Al-Kawakib alaihissalam Syayyarah menceritakan bahwa ada seorang wanita, seorang janda yang mencari rezeki dengan menenun sebuah kain. Konon seminggu sekali dia akan menjual kain itu di pasar, dan hasilnya digunakan untuk belanja dan kehidupan kebutuhan sehari-hari selama seminggu. Ketika dia sedang membawa kain tenunan untuk dijual di pasar, tiba-tiba seekor burung besar menyambar kainnya terbang dari udara. Dan konon kain tersebut diambilnya dan dibawanya terbang. Saat itu menjeritlah dirinya dan menangis sejadi-jadinya di tepi jalan karena tiada lagi bahan atau kain yang bisa menghasilkan uang untuk dia berbelanja dan menghidupi dirinya dan anak-anaknya selama seminggu. Saat itu konon ada seorang yang kasihan melihat nasib yang menimpa wanita janda tersebut. Lalu dia menasihati sang wanita ini agar pergi menemui Sayyidah Nafisah dan meminta pertolongannya. Kemudian pergilah dia ke rumah Sayyidah Nafisah, dan Sayyidah Nafisah pun berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian Sayyidah Nafisah menyuruh janda itu pulang dan meredakan kesedihan hatinya saat itu. Dan konon petang itu juga ada sekelompok pelaut datang ke rumah Sayyidah Nafisah dan bercerita, ketika mereka sedang berlayar di laut, terjadilah suatu insiden, yaitu perahu mereka telah bocor. Habislah semua pakaian mereka dibuat untuk menutupi lubang di perahu mereka. Namun air masih saja memasuki perahu mereka.
Tiba-tiba seekor burung melepaskan segumpal kain dari udara hingga dapatlah mereka menutup bocoran itu dan selamatlah mereka sampai ke pelabuhan. Kami datang menyerahkan nazar kami sebanyak 500 dinar sebagai tanda rasa syukur kami kepada Allah Azza wa Jalla, kata wakil mereka kepada Sayyidah Nafisah saat itu. Sayyidah Nafisah pun bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Akhirnya semua uang itu diberikan kepada sang janda malang tadi untuk mengganti kerugiannya. Sejak kejadian itu, konon diceritakan ke semua anak janda itu diserahkan untuk berkhidmat kepada Sayyidah Nafisah. Dan Sayyidah Nafisah pun wafat pada tahun 208 Hijriah dan jasadnya dimakamkan di rumahnya sendiri. Seluruh penduduk Mesir merasa kehilangan dan menangis karena mengetahui berita kematiannya. Sayyidah Nafisah pergi untuk selama-lamanya meninggalkan mereka semua. Beberapa waktu kemudian, suaminya Nafisah ingin memindahkan jenazah Sayyidah Nafisah ke pekuburan di sebuah wilayah di Madinah agar dekat dengan makam Nabi Muhammad SAW. Namun penduduk Mesir merayu dan mencoba membujuknya agar membatalkan niatnya itu. Namun suaminya Nafisah saat itu bersikeras untuk tetap memindahkan jenazah Sayyidah Nafisah ke Madinah. Dan singkat cerita, pada satu malam sang suami Sayyidah Nafisah bermimpi berjumpa dengan Rasulullah SAW dan berkata kepadanya, "Wahai Ishak, janganlah kamu halangi kecintaan penduduk kepada Nafisah, karena Allah memberikan rahmatnya kepada mereka berkat Sayyidah Nafisah." Dan berkat mimpi itu pun konon akhirnya pemindahan jenazah tersebut dibatalkan. Demikianlah kisah mengenai karomah cicit Nabi Allah SAW yang bernama Sayyidah Nafisah. Semoga kisah ini menjadi manfaat dan ikhtibar serta menjadi hikmah pembelajaran bagi kita semua. Terima kasih mau menonton dan silakan like postingan ini dan bagikan gratis agar menjadi manfaat bagi banyak orang. Jangan lupa subscribe channel kami agar kita berjumpa kembali di postingan berikutnya. Terima kasih mau menonton. Sampai bertemu kembali. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.